Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Insan WM. Ya, kali ini kita akan bahas materi kombinatorika atau peluang ya. Silakan disimak. Ini materi tentang peluang. Pertama dari definisi faktorial, itu suatu operasi pada bilangan caca yang didefinisikan sebagai perkalian sejumlah bilangan asli pertama. Nah, disimbolkan dengan tanda seru. Definisinya n faktorial, n kali n-1, n-2, dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Dan catatan 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, contoh soalnya. Ini bukan hasil dari 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 7-nya bisa kita pecah ya menjadi 7. Oh, gini dulu, 4 kali 5 kali 6 kali 7 dibagi dengan 4 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 berarti 2. Nah, kita coret. 2 dengan 6 berarti 3. Nah, berarti hasilnya 15 kali 7 adalah 105. Oke, jawabannya yang E. Nah, soal yang kedua, hasil dari 8 faktorial ditambah 7 faktorial dikurang 6 faktorial. Nah, untuk kasus seperti ini, kita lihat sini angka terkecilnya adalah 6 faktorial. Berarti kita keluarkan 6 faktorial. Nah, B jadi 8, berarti sisanya sini 7 kali 8. Kemudian ditambah dengan, ini berjadi 7 faktorial, berarti dikali 7. Dan ini dikurang 1. Nah, hasilnya 6 faktorial, ini 56. Ditambah 7 kurang 1, 6. Oke, hasilnya berarti 62 dikali 6 faktorial. Oke, yang D. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam aturan perkalian. Definisinya yaitu cara untuk menentukan banyak kemungkinan suatu kejadian dapat dilakukan jika kejadian itu terdiri atas beberapa sub kejadian. Nah, jadi contohnya kejadian A terdiri atas sub kejadian 1, sub kejadian 2, hingga sub kejadian K. Nah, sub kejadian 1 dapat dilakukan dalam N1 cara. Sub kejadian 2 dalam N2 cara, hingga sub kejadian K dalam NK cara. Kejadian A dapat dilakukan dalam N1 kali N2 dan seterusnya sampai NK cara. Nah, itu adalah aturan perkalian. Nah, contoh ini, di suatu sekolah membentuk delegasi terdiri atas 8 anak. Nah, sini ada pemilihan ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, sama bendahara. Nah, banyak susunan yang mungkin adalah, berarti sini kan ada 4 formasi ya. Nah, karena ada 8 anak, berarti 8-8-nya berpeluang menjadi ketua. Sini 8, ini berarti 7. Sisa dari sini ya. Sini 6, ini 5. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Adalah 56, ini 30 ya. 56 kali 30 berarti 1680. Oke, jadi banyak susunan pimpinan yang mungkin adalah 1680. Kemudian
variasi soal lainnya, di sini ada 6 angka, terdiri dari angka 1 sampai angka 6. Dibentuk bilangan genap, terdiri dari angka yang berbeda, banyak bilangan terlebih dari 2000 dan kurang dari 5000. Oke, di sini garis bawahi bilangannya harus genap. Oke, berarti kita buat 4 slot. Lebih dari 2000 kurang dari 6000. Oke, misalkan X-nya adalah bilangan tersebut, berarti lebih dari 2000 dan kurang dari 5000. Oke, tentu angka pertama misalkan di sini adalah angka 2. Nah, sini angkanya harus berbeda ya. Nah, berbeda. Jadi kalau sini 2, sini berarti kemungkinannya biar genap berarti harus angka 4 atau angka 6. Berarti 2 kemungkinan ya. Ini 1 kemungkinan. Oke, sini total angkanya yaitu ada 6. Nah, sini pakai 1, sini pakai 1, berarti sisa 4 lagi ya. Sini sisa 4, ini terus 4, ini berkurang 1 berarti 3. Oke, kalikan 12 kali 2 berarti 24. Itu untuk yang ribuannya 2. Sekarang yang ribuannya 3. 3 berarti sini angka yang mungkin 2, 4 sama 6. Berarti 3 angka. Ini 1 angka, berarti pakai 2 angka berarti sisa 4. Ini sisa 3. Kalikan 9 kali 4 berarti 36. Sekarang udah mendekati 5000 nih, berarti yang ribuannya 4 ya, 4000 sekian. Di sini 2 sama 6, ini 2, ini 1. Nah, sama sini sisanya 4, sini 3. Kalikan 12 kali 2, 20. Oke, tinggal dijumlahkan saja. Nah, itu adalah total kemungkinannya. Jadi ini 60 tambah 24, nilainya adalah 80. Oke, seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke dalam pengertian permutasi. Nah, permutasi adalah kaidah penjajahan untuk menyusun sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan urutan. Nah, susunan AB dan BA di sini dianggap sebagai 2 susunan yang berbeda. Nah, ada jenis-jenis permutasi, yaitu ada permutasi n objek berbeda, R dari n objek berbeda, kemudian siklis, permutasi berulang, dan permutasi n objek dengan beberapa objek yang sama. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, permutasi n objek berbeda. Nah, di sini rumusnya NPN itu sama dengan n faktorial. Nah, ini contoh kasusnya misalkan dalam duduk berjajar ya. Contohnya misalkan dalam duduk berjajar. Misalkan ada 5 orang duduk berjajar, berarti total kemungkinannya ada 5 faktorial. Yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 120. Kemudian permutasi R dari n objek berbeda. Nah, ini rumusnya NPR dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang R faktorial. Nah, dengan catatan di sini n-nya harus lebih besar daripada R. Nah, contoh di soal yang tadi nih, suatu sekolah membentuk delegasi terdiri dari 8 anak. Nah, akan diberi ketua, wakil, sekre, bendahara. Berarti dari 8 akan diambil 4. Tadi rumusnya berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4. Nah, jadi 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Oke, 8 bisa kita pecah jadi 4 kali 5, 6, 7, 8 dibagi dengan 4 faktorial. Nah, 30 kali 56. Tadi berapa? 1684.
Kemudian permutasi siklis and objek berbeda. Nah, siklis atau sini formasi duduk melingkar ya. Ini duduk melingkar. Rumusnya n dikurang 1 faktorial. Dan ini permutasi berulang. Rumusnya adalah n pangkat r. Nah, contohnya banyak susunan 6 anak duduk melingkar. Jadi duduk melingkar berarti permutasi siklis ya. Ada 6 anak berarti 6 dikurang 1 faktorial. Jadi 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Jawabannya. Nah, contoh kasus lainnya, sini ada presiden, wakil, sekre, dan 5 orang menteri duduk pada 8 kursi identik yang mengitari meja bundar untuk mengadakan rapat kabinet terbatas. Sekretaris kabinet harus duduk di antara presiden dan wakil presiden. Jadi untuk yang sekrenya ini khusus di antara presiden sama wakil presiden. Informasi yang mungkin, atau bisa juga di sini wakil presiden, sekre, baru presiden. Ada 2 ya, 2 cara. Oke, di sini tadi totalnya berarti ada 8 ya. Berarti ini anggap satu kesatuan nih. Sisanya 5 orang tadi, 1, 2, 3, 4. Nanti kalau kita total sini ada 6 ya. Berarti karena siklis berarti 6 dikurang 1 faktorial dikali dengan formasi yang ini tadi ada 2. Berarti 5 faktorial dikali 2 di 240. Jawabannya yang A. Nah, permutasi n objek dengan beberapa objek yang sama. Rumusnya n faktorial dibagi n1 kali n2 kali seterusnya sampai nk. Ini contohnya pada pembentuk kata misalkan matematika ya. Nah, sini n-nya ada 10, terus huruf m-nya ada 2. A-nya ada 1, 2, 3, dan T-nya ada 2. Berarti banyak susunannya. Di sini ada 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ya. Berikutnya, kode hadiah kupon belanja di toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 4, 4, 6, 8. Nah, jika kode kupon disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, banyak kupon dengan kode kurang dari 64.000. Katanya kurang dari 64.000. Ini angka penyusunnya ada 2, 4, 4, 6, dan 8. Ini berarti kita mulai dari angka 24468 ya. Kurang dari 64.000 berarti angka pertama 2,
Ini 4, 4, 6, 8. Berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian kita buat lagi. Di sini ada 4. Di sini sisa angkanya 2, 4, 6 sama 8. Oke, berarti sini 4 faktorial saja ya, karena sini nggak ada angka yang sama, berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 24. Sekarang angka puluh ribuannya 6. Sini karena kurang dari 50.000, berarti sini setelah 6 ada 2, 62.000. Sini 4, 4, 8. 3 faktorial per 2 faktorial. Nah, tinggal dijumlahkan. Jadi 36 tambah 3, 30. Oke, itu tadi permutasi. Nah, sekarang kombinasi, yaitu kaidah pencacahan untuk memilih, mengambil, atau menyusun sebagian objek tanpa merhatikan urutan. Jadi kalau di sini di kombinasi ini urutannya tidak diperhatikan. Nah, tadi kalau AB dan BA di permutasi dianggap dua susunan yang beda, tapi kalau di kombinasi AB dan BA itu dianggap sebagai dua susunan yang sama. Nah, kombinasi R dari N objek berbeda itu dirumuskan NCR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, contohnya di sini akan dipilih penerima beasiswa untuk siswa yang berbakat dari 2 siswa putri dan 3 putra. Di sini ada calon tersedia ada 3 putri, kemudian 5 putra. Nah, dari putri ini akan diambil 2, dan dari putra ini akan dipilih 3. Nah, banyak cara memilih penerima beasiswa tersebut adalah 3C2 dikali 5C3. Jadi 3 faktorial per 3 kurang 2, 1 kali 2 faktorial kali 5 faktorial per 5 kurang 3, 2 kali 3 faktorial. Ini nambah 2, 3 dikali. Ini coret yang sini, berarti sisa 4 kali 5. 20 bagi 2 sama dengan 30. Lihat. Nah, berikutnya dari 10 orang siswa, terdiri dari 7 orang putra dan 3 orang putri. Di sini ada 7 putra, kemudian ada 3 putri. Akan dibentuk merawatakan 5 orang. Nah, dari 10 orang ini akan dibentuk 5 orang. Jika disyaratkan paling banyak 2 orang putri, nah banyak tim terbentuk adalah di kemungkinan pertama paling banyak 2 putri. Oke, berarti putranya 5, kemudian putrinya 2. Maaf, putranya 3, 2-nya putri, karena totalnya harus 5 orang. Nah, yang kedua yaitu 4 putra sama 1 putri. Terus kemungkinan yang terakhir yaitu bisa 5 putra sama 0 putri.
kayak ini, berarti dari 7 diambil 3. Berarti 7 kombinasi 3 dikali 3 kombinasi 2. Jadi 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. 3C2 berarti 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Ini coret, berarti 5, 6, 7. 6 berarti 35 dikali ini 6 bagi 2 3 di 105. Nah ini berarti 7C4 dikali 3C1. Ini sama ya, 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah khusus untuk NC1 itu hasilnya adalah N ya. Berarti 3C1 itu hasilnya langsung 3. Ini berarti sama, 35 kali 3 berarti 105. Nah, yang terakhir sini 7C5 dikali 3C0. Nah kalau NC0 itu hasilnya adalah 1 ya. Ini 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial kali 1. Ini berarti 5 coret, jadi sisa berapa? 6 kali 7 bagi 2 berarti 20. Oke, jumlahkan 1, 3, 2, 231. Ingat ya, kalau kombinasi bersyarat, sini lihat syaratnya dulu. Karena diminta yang paling banyak 2 putri, berarti ada 3 kemungkinan. Sini bisa 2 putri, 3 putra, 1 putri, 4 putra, atau tidak ada putri dan semuanya putra. Gitu. Dan kita masuk peluang kejadian. Peluang suatu kejadian A dapat terjadi dalam K cara dari seluruh S cara yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Peluang atau probabilitas kejadian A atau peluang A dapat ditentukan dengan aturan berikut. Nah, misalnya sini NA dibagi dengan NS. Atau bisa ditulis K per S, di mana NA-nya adalah banyak cara pada kejadian A dan NS-nya adalah banyak seluruh cara pada suatu percobaan atau titik sampel. Nah, NS biasanya sering keluar pada percobaan pelemparan dadu. Nah, dadu berarti 1 buah dadu, NS-nya adalah 6. Dan ada uang logam, NS-nya sama dengan 2. Dan ada lagi yang kartu bridge, itu NS-nya 52. Ini biasanya tanpa joker ya. Jadi ini nanti kalau misalkan ada 2 dadu, nah 2 buah dadu, berarti nanti NS-nya adalah, ini rumusnya 6 pangkat N ya. Jadi N-nya itu menyatakan banyaknya dadu yang dilempar. Nah, ini berarti 6 pangkat 2, 36. Kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3 dan seterusnya. Peluang komplement suatu kejadian. Hubungan antara peluang A, peluang kejadian A dan peluang A komplement. Peluang kejadian bukan A atau komplement A dapat ditentukan sebagai berikut. Ini rumusnya, peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Peluang A komplement itu 1 dikurang peluang kejadian A. Oke, dan frekuensi harapan. Nah, itu banyak suatu kejadian diharapkan muncul jika dilakukan beberapa kali percobaan yang memuat kejadian itu. Nah, sini rumusnya, frekuensi A itu sama dengan peluang A dikali dengan N.
sebuah kantong terdiri dari 6 bola merah dan 4 bola biru. Di sini ada 6 merah dan 4 biru. Nah, ketika yang akan diambil 3 buah kelereng. Maka peluang terambil 2 kelereng merah. Ini terambil 2 kelereng merah, berarti sisanya harus 1 biru ya. Nah, biar total terambilnya ada 3. Nah, peluang terambil 2 kelereng merah yaitu peluangnya berarti dari 6 diambil 2, berarti 6 kombinasi 2 dikali dari 4 diambil 1, berarti 4C1 dibagi dengan totalnya yaitu 10 kombinasi 3. Ini 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 4C1 tadi 4 dibagi dengan 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. Ini 5 kali 6, 30 bagi 2, 15 kali 4 berarti 60. Ini coret berarti 8, 9, 10, 7, 20 bagi 6, 120. Ini perkecil bagi 60 berarti 1 per. Oke. Lanjut ya. Nah, berikutnya kejadian saling lepas, yaitu 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, kejadian A dan kejadian B adalah 2 kejadian yang saling lepas, maka berlaku hubungan berikut. Peluang A iris B sama dengan 0. Peluang A atau B itu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, berikutnya ada kejadian saling bebas. Kejadian dikatakan saling bebas jika terjadinya suatu kejadian tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, kejadian A dan kejadian B adalah 2 kejadian yang saling bebas, maka berlaku hubungan berikut. Peluang A iris B dengan peluang A kali peluang B. Sedangkan peluang A atau B, nah, ini rumusnya PA gabung B dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Nah, berikutnya kejadian tak bebas atau bersyarat. 2 kejadian dikatakan tidak bebas jika terjadi suatu kejadian akan dipengaruhi atau mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain. Kejadian A dan B adalah 2 kejadian yang tidak bebas, maka berlaku seperti ini rumusnya. Peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B bersyarat A, atau sebaliknya. Nah, peluang A atau B itu rumusnya peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, ini tadi bahasanya peluang terjadinya B jika A telah terjadi. Dan ada kejadian dari percobaan binomial. Ciri yang menggunakan binomial yaitu terdiri atas n ulangan. Setiap ulangan memiliki 2 hasil, bisa sukses atau gagal. Peluang sukses P selalu tetap untuk setiap ulangan, dan setiap ulangan bersifat bebas. Ini rumusnya NCX kali PX kali 1 min P pangkat N dikurang X, di mana N-nya adalah banyak ulangan dan X-nya adalah banyaknya sukses. Misalkan peluang suksesnya adalah sepertiga. Misalkan peluang suksesnya adalah sepertiga, jadi peluang gagalnya itu tinggal sisanya 1 kurang sepertiga, berarti 2 per. Nanti tinggal masukin ke rumus ini. Nah,
Soal berikutnya, sebuah dadu dilempar sebanyak 3 kali. Nah, peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Nah, kalau cari yang muncul 6 sedikit sekali kan susah ya. Nah, kita cari komplemennya. Berarti peluang komplement. Nah, berarti 1 dikurang peluang 6 tidak muncul sekali ya. Peluang 6 tidak muncul sama sekali. Berarti ada 5/6 ya. Berarti cara menghitungnya 1 dikurang 5/6. Nah, tapi karena ini sebanyak 3 kali berarti dipangkatkan 3. Jadi 1 dikurang ini 125/216. Samakan penyebut 216. Berarti ini 216 dikurang 125. Jawabannya 91/216. Oke, sampai di sini video pembelajaran tentang peluang. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, dan kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga follow IG Insan BM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.